Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu teks anekdot. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah ada yang tahu mengenai apa itu teks anekdot? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak bareng-bareng penjelasan teks anekdot di video ini ya. Dan jangan di-skip karena kita akan mulai pembelajaran. Yuk simak bareng-bareng. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku dalam tokoh masyarakat. Biasanya cerita tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadi atau rekaan. Apa saja ciri-ciri teks anekdot? Pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon, yang artinya teks anekdot ini berisikan mengenai hal-hal yang lucu atau humor. Yang kedua, teks anekdot bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir, artinya dapat berupa menyindir tokoh penting seperti pemerintah atau anggota DPR atau sebagainya. Yang keempat, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kelima dari ciri-ciri teks anekdot adalah terselip kritikan dan tujuan tertentu. Apa saja struktur teks anekdot? Pertama, abstrak. Pada bagian ini terletak pada bagian awal paragraf yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks tersebut. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi merupakan bagian latar belakang cerita yang terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya suatu krisis. Yang ketiga, krisis. Pada bagian krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa, suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kelucuan atau humor yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi. Pada bagian reaksi merupakan tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Pada reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau mentertawakan. Yang terakhir, yang kelima, koda. Pada bagian koda ini merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Apa saja kaidah kebahasaan pada teks anekdot? Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya seperti kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat retorik atau sebagai penekanan. Pada kalimat penekanan di sini yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan urutan berdasarkan waktu. Nah, contohnya seperti memakai alur maju. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video mengenai teks anekdot ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar teks anekdot.